Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya fleksibilitas dalam belai tingkat kandungan dalam negeri pada sektor industri di Indonesia. Meski demikian, Prabowo menegaskan faktor nasionalisme harus tetap diutamakan dalam penerapan TKDN. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajarannya agar regulasi mengenai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN harus dibuat lebih fleksibel dan realistis ke depannya. Menurut Prabowo, fleksibilitas belai TKDN diperlukan guna menjaga daya saing industri tanah air di pasar global. Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut penerapan TKDN saat ini justru menjadi salah satu latar belakang penerapan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Kepala negara menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan agar TKDN tidak sampai membebani pengembangan industri dalam negeri. Dan menurut Prabowo, belai TKDN tidak hanya terkait regulasi, namun juga dalam skup yang lebih luas. Tapi kita harus realistis, iya kan? TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Tolong ya. Para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Ya. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, ya kan, science. Jadi itu masalah nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi. Iptek naik, TKDN naik. Meski berencana memberlakukan belai TKDN yang lebih fleksibel, Prabowo menegaskan faktor nasionalisme harus berada di atas segalanya. Namun Prabowo menggarisbawahi, nasionalisme dalam industri harus sejalan dengan realitas terkini dan bukan sekedar simbolik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dampak kebijakan fleksibilitas TKDN, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Kuku Kumara. Beliau adalah Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Halo, apa kabar Pak Kuku? Terima kasih, kabar baik. Terima kasih sudah diundang lagi. Siap, terima kasih juga atas kehadirannya nih Pak Kuku. Dan sudah bergabung juga Pak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Halo Pak Yanes, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, pemirsa, kita akan review terlebih dahulu nih dari Gaikindo ya, terkait dengan pelaksanaan dari belai TKDN di sektor otomotif sampai saat ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak Kuku. Baik, jadi mengenai TKDN atau kandungan lokal ya, sebetulnya sudah lama diterapkan di industri kendaraan bermotor. Jadi semenjak tahun 80-an kita sudah menerapkan apa yang dikenal dengan kebijakan pemerintah kandungan lokal. Dan itu ada tahapan-tahapan apa yang harus dilihat. Oke. Jadi sudah berjalan. Kalau itu kemudian dikembangkan, intinya dalam industri kendaraan bermotor itu untuk membuat mobil ada dua pilihan. Mendatangkan mobil dalam bentuk CPU atau dalam bentuk CKD. Completely knockdown ya. Oke. Dan itu yang dilakukan dulu. Kemudian ditambahkan dengan peningkatan kandungan lokalnya. Dulu ada rumusnya banyak sekali ya. Oke. Dan itu sudah berjalan sampai saat ini. Jadi kalau dilihat seperti itu, salah satu program yang mungkin juga berhasil adalah LCGC atau KPH2. Oke. Itu kandungan lokalnya udah di atas 80%. Wow. Dan itu makan waktu. Dan itu bukan hanya sekedar di industri kendaraan bermotornya saja, tapi sampai seluruh ekosistem kendaraan bermotor itu sendiri, dari komponen dan raw material. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Ini yang terus kita jaga. Oke. Karena itu juga menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya saing kita industri. Ya, dari industri turunannya begitu ya kalau Industri turunannya itu yang perlu terus dikembangkan. Ya. Baik. Nah, Pak Yanes, kalau review Anda sendiri terkait dengan perkembangan tadi, ada kebijakan untuk penggunaan TKDN di industri manufaktur, misalnya salah satunya adalah sektor otomotif sendiri, bagaimana Pak Yanes? Jadi TKDN sebenarnya udah mulai benar yang Pak Kuku sampaikan, zaman Pak Tungki dulu ya.
tahun Oke. 80-an. Ini udah lama sekali sebetulnya. Cuman sekarang ini kita lihat tentunya dalam era yang volatility-nya tinggi sekali ya, pertumbuhan kita bisa bilang ya sistem rantai pasok internasional ini, ya, globalisasi dan seterusnya. Kemudian ini tantangan kita sekarang, kita harus percepat ya, untuk Indonesia ini eh, untuk percepatan investasi masuk, investasi asing terutama di sektor kendaraan listrik. Oke. Ini jadi penting sekali sekarang target TKDN yang nggak kaku. Jadi kalau di era yang dulu TKDN ini kan betul-betul kaku sekali, dan tadi yang Pak Koko sampaikan juga betul sekali, malah kalau kita lihat begitu kompleksnya aturan TKDN sehingga memperberat para investor, para pelaku usaha yang berhubungan di industri otomotif ini untuk masuk Indonesia gitu. Dan Oke. kemudian memang ada perkembangan dari TKDN ini dikembangkan menjadi yang namanya local purchase ya, untuk meningkatkan juga kaitannya dengan ini ya, insentif fiskal seperti diskon PPNBM. Tapi dilihat ini pendekatan ini belum begitu efektif dan masih terlalu kompleks, terutama ada perbedaan karakteristik antara local purchase dan perhitungan TKDN yang kalau kita lihat local purchase ini lebih ke arah perdagangannya, TKDN lebih ke arah produksinya, industrinya, dan so far memang kalau kita amati ini terlalu birokratis ya, sehingga dampaknya ini sendiri untuk industri-industri baru yang mau masuk ke Indonesia, Ya. dia itu terlalu besar investasinya, bahkan pada saat dia ingin melakukan tes pasar terlebih dahulu ya, pada saat sudah memenuhi target minimum Oke. dalam bentuk. Jadi biaya produksi ini akan dengan aturan baru kita harapkan akan lebih turun sehingga harga kendaraan kita bisa lebih kompetitif. Ya, Gambaran jadi gitu. menurut Pak Yani sudah tepat begitu dari fleksibilitas begitu yang akan diwacanakan di industri khususnya otomotif lah kalau kita bicara mengenai TKDN. Ya, sudah waktunya sekarang untuk lebih fleksibel, lebih agile ya regulasi kita. Oke. Nah, Pak Kuku, kalau menurut Anda kesiapan dari industri, meskipun Anda katakan tadi industri otomotif sudah 80%, ada yang LCGC tadi begitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan terus bertahap nih penggunaan ataupun penerapan TKDN-nya sendiri. Anda melihat bagaimana kesiapan tadi? Ekosistemnya, bagaimana dengan standarisasi keselamatan internasionalnya di industri otomotif begitu Pak Kuku? Ya, jadi itu menarik ini untuk di industri otomotif ini ya, karena di sini padat juga dengan teknologi. Oke. Jadi disampaikan perlu fleksibilitas, iya. Karena misalnya ada teknologi baru. Ya. Nah itu mungkin belum dihitung dalam TKDN-nya. Oke. Kita ambil contoh aja, kita dulu mungkin setiap mobil perlu ada ban serep ya. Ya. Nah, teknologi baru itu mengembangkan namanya run flat tire. Oh ya. Sehingga tidak diperlukan lagi spare tire, karena tuntutannya adalah bagaimana membuat mobil itu menjadi ringan. Oke. Nah, kalau kemudian kita terlalu kaku di sana, ini akan berat karena pada waktu dilokalkan, oh ini ada hitungannya. Sekarang nggak ada lagi. Oh, oke. Banyak lagi misalnya kan ada misalnya spion. Dulu secara fisik ada kaca. Ya, ya. Sekarang dengan adanya kamera, ini kan jadi nggak ada. Itu juga bisa mengurangi, tapi juga menambah di sisi lain. Jadi perlu fleksibilitas di situ, dan ini yang dijalankan. Tadi Pak Janes juga menyinggung, kalau mau masuk dengan syarat yang terlalu tinggi, cukup berat bagi pemula yang orang yang mau masuk. Oke. Padahal kan kita ingin mengundang investor baru ya. Betul. Oleh karena itu ada fleksibilitas di situ. Tadi saya singgung bahwa ada CKD, ada CBU. Nah kemudian CKD ini juga bisa dilakukan dengan cepat. Kita lihat tadi yang peruntukannya untuk mobil listrik ya. Oke. Silakan mau masuk. Nah kalau mau insentif ada programnya. Nah program itu ada target misalnya lokal kontennya berapa. Oke. Nah ini yang mungkin yang saat ini perlu dilakukan penyesuaian adalah penentuannya, jangan tahunnya, tapi masanya. Karena mungkin untuk mengembangkan industrinya sendiri perlu 3, 4, 5 tahun untuk mencapai kandungan lokal tertentu. Oke. Jadi jangan dipatok tahun 2028 harus sekian persen. Kapan dia mulai masuk, dengan kalau dia mulai masuk dihitung argonya ya, Oke. 5 tahun, lokal kontennya harus misalnya 60%. Nah itu lebih masuk akal. Oke, dari kesiapan juga ya dari Ya, kesiapan. produsen investor asingnya begitu. Betul. Nah, kalau bicara mengenai TKDN, Pak Kuku, apakah itu menjadi salah satu kendala kalau bisa dikatakan begitu dari investor asing pada saat ingin mereka masuk ke Indonesia kah, atau memang itu
memang menjadi suatu keharusan saja karena kita kan harus mendukung industri lokal juga begitu. Betul. Di mana-mana saya rasa itu ketentuan itu juga berlaku. Oke. Namun yang menjadi menarik adalah pasar Indonesia ini paling besar di ASEAN. Sehingga mereka tetap berbondong-bondong datang ke sini. Nah, Iya, kalau kita kemudian menyiapkan aturan yang lebih friendly investor, itu akan jadi menarik kan. Ya. Dan juga friendly terhadap teknologi. Jadi kita jangan terlaku pada teknologi yang saya sampaikan tadi contoh-contohnya kan. Baik, itu dia. Kalau kita lihat dengan penerapan TKDN begitu ada fleksibilitas di sana, kita lihat bagaimana dengan industri dalam negerinya sendiri, apakah bisa saling mendukung atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan manfaat dari penerapan kebijakan TKDN seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Membuka peluang kerja baru, sempat disinggung juga tadi oleh Pak Kuku, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi lokal juga, kemudian meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan mengurangi pengeluaran devisa negara. Itu dia beberapa benefit dari penerapan TKDN. Kemudian ada sektor prioritas dalam penggunaan TKDN itu apa saja? Ada alat kesehatan, kemudian alat atau mesin pertanian, peralatan minyak dan gas, kemudian listrik, pembangkit listrik, gardu induk. Itu yang menjadi prioritas. Sementara kita cermati pemberlakuan TKDN untuk kendaraan roda 4. Ini juga bertahap, kita lihat di tahun 2019-2021 35%, 2022 sampai dengan 2026 maksud kami 40%, kemudian sampai dengan 2029 60%, dan tahun 2030 diharapkan mencapai 80% untuk TKDN kendaraan roda 4. Dan selanjutnya pertumbuhan industri pengolahan kita cermati juga terus mengalami pertumbuhan yang cukup positif ya dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun lalu 4,43%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Kuku Kumara, kemudian Pak Yanes Pasaribu. Baik, nah kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, manfaat TKDN ini memang sebenarnya banyak begitu ya Pak Kuku ya, dan luas sekali. Nah, Anda melihat tadi dan menyampaikan sebenarnya kan kita tahu dampak dari fleksibilitas ataupun relaksasi lah bisa dikatakan begitu terkait dengan TKDN karena memang adanya kebijakan biaya masuk tinggi yang diterapkan oleh Donald Trump begitu ya, pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, sehingga kita mencoba juga melakukan fleksibilitas begitu di beberapa industri manufaktur. Nah, kalau industri otomotif sendiri melihatnya Pak Kukuh bagaimana nih Pak? Nah, ini yang menarik terkait dengan kebijakan reciprocal tarif dari Amerika Serikat yang diterapkan oleh Presiden Trump ya. Ya, alhamdulillah dari industri otomotif itu tidak ada ekspor CBU kita ke Amerika Serikat. Walaupun kita ke Amerika Selatan ada, ke Amerika Utara juga ada, Kanada nampaknya ya. Kemudian kita juga tidak mengimpor otomotif CBU dari Amerika, jadi 0%. Sehingga pada waktu kami ditanya ya memang tidak terlalu terdampak kita dengan adanya reciprocal tarif dari pemerintah Amerika Serikat. Oke. Nah, Pak Yanes, lantas bagaimana Anda melihat kebijakan-kebijakan misalnya TKDN ini, apakah benar-benar bisa menguntungkan tadi untuk industri dalam negeri dengan TKDN yang tadi banyak benefit atau manfaat yang bisa dirasakan begitu? Anda melihatnya bagaimana? Apakah benar-benar harus paralel begitu misalnya, Pak Yanes? Jadi kalau kita lihat sebetulnya Pak Kuku tahulah lebih detail. Jadi tolong kita jangan bicara sekedar TKDN gitu, tapi kita bicara seluruh ekosistem sehingga kendaraan yang ada sekarang di Indonesia ini atau yang akan masuk itu bisa lebih mudah gitu. Jadi kalau kita lihat TKDN nggak hanya satu-satu, jadi perizinan, peraturan, kemudian penyusunan berbagai hal administratif ini mulai sampai ke pabean dan juga ini cukup kompleks ya di Indonesia. Bahkan kita pernah ngobrol ya Pak Kukuh, Indonesia salah satu negara yang paling kompleks ini regulasinya gitu. Jadi yang saya bayangkan malah jangan hanya sekedar TKDN tapi berbagai hal ini harus kelihatannya ada deregulasi gitu. Sehingga benar-benar ini lebih seamless, sehingga intinya sebenarnya yang kita harus tekan ini kan biaya ekonomi tinggi yang terjadi sampai saat ini di Indonesia gitu untuk kendaraan. Karena kita salah satu negara yang ya komponen-komponen administrasinya sampai retribusi dan pajak itu paling tinggi di dunia gitu. Dan TKDN itu salah satu kendala sebetulnya yang kalau kita sikapi secara kaku, seperti yang Pak Kuku sampaikan tadi, ini akan
bikin sulit gitu industri maju ini yang berteknologi tinggi untuk masuk ke Indonesia. Dan jangan lupa juga kalau kita bicara TKDN kaitannya dengan pendekatan lama yang padat karya. Teknologi manufaktur sekarang sudah mulai ke 4.0 yang sudah mulai robotisasi yang jauh lebih efektif dan efisien. Ini juga jadi perhatian, makanya fleksibilitas ini jadi penting dan harus dilihat secara kasuistik, secara inklusif gitu. Dan harus ada unit khusus yang menangani ini, jangan terlalu banyak kementerian lah gitu seperti yang ada sekarang ya. Itu mungkin pesan saya. Ya. Oke. Nah, Pak Enes, kalau kita bicara mengenai kapasitas industri pendukung otomotifnya lah, seperti suku cadang begitu. Nah, Anda melihat bagaimana untuk bisa mencapai target bertahap tadi untuk pemberlakuan ataupun penerapan TKDN sampai dengan 80% nantinya begitu? Tentunya kita sangat berharap ya dengan Indonesia salah satu produsen terbesar ya. Kita berharap teknologi nikel tentunya yang makin berkembang ya, kendaraan listrik. Jadi kita berharap produsen baterai itu makin memperkuat teknologinya. Kita berharap teknologi nikel juga makin tumbuh besar. Dan dia komponen yang 40% kendaraan bermotor dan kalau kita lihat sekarang makin banyak pabrik-pabrik baterai sudah mulai berproduksi di Indonesia dan tentunya kita juga berharap sebetulnya insentif-insentif yang berhubungan dengan R&D juga diperkuat ya, di Indonesia. Bahkan kita sudah lama sekali menunggu sebenarnya dari dunia R&D, dunia kampus ya, dunia riset dan sebagainya. Ini pemberlakuan super tax deduction gitu. Jadi kalau R&D itu akan jadi salah satu komponen TKDN yang cukup signifikan dan industri-industri yang mau berinvestasi di R&D yang melibatkan university besar lokal atau program-program vokasi dan sebagainya itu bisa dapat super tax deduction 200 sampai 300%. Ini tentunya juga jadi teaser yang menarik sekali untuk para investor gitu. Jadi more than just memindahkan atau relokasi industri komponen yang tentunya sangat high cost. Itu gambaran awal. Baik Pak Yanes. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai perkembangan industri otomotif di dalam negeri Pak Kuku, sebenarnya diharapkan tadi ada deregulasi juga begitu yang tadi disampaikan Pak Yanes. Kemudian bagaimana tax deduction tadi benar-benar bisa efektif. Menurut Anda itu apakah yang paling utama saat ini? Ya, jadi memang yang harus kita lihat ini seluruh ekosistem industri kendaraan bermotor di Indonesia atau industri otomotif kita. Jangan hanya dilihat pada waktu akhir produknya, jadi mobilnya. Tapi di belakangnya itu banyak sekali, ada baja, ada plastik, ada kaca, ada karet, ada elektronik. Nah, pada waktu kemarin pandemi, kita bicara mengenai kelangkaan chips atau semikonduktor. Kita berupaya untuk melokalkannya. Nah, ini sudah sampai mana? Ini harusnya kita revisit lagi. Sehingga kita punya semacam grand plan mengenai industri kendaraan bermotor. Komponennya bagaimana? Kita masih kalah sekarang bersaing dengan kompetitor kita Thailand ya. Supplier kita itu baru di bawah 1.000. Sementara Thailand sudah ada lebih dari 1.000 pendukung ya komponen. Nah, kita harus melihatnya di sana. Saya setuju dengan Pak Yanes tadi untuk memanfaatkan R&D. Kalau kita berkaca pada majunya Tiongkok atau Cina ya, itu karena juga didukung oleh lembaga-lembaga penelitian yang sangat kuat, didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang cukup banyak. Saya pernah melihatnya sendiri. Nah, seharusnya kita juga membuat kultur ini juga timbul di Indonesia, memanfaatkan lembaga-lembaga penelitian dan mengembangkan dari teknik sampai segi kacamata ekonominya seperti apa. Dan kita tadi komponen bukan hanya sekedar masuk ke industri otomotif dalam negeri, tapi komponen juga ikut keluar. Kalau mobilnya sudah diekspor ke 90 negara, komponennya harusnya juga sejalan. Ya, itu dia menarik. Dan skala ekonominya juga lebih besar. Research and development, memang ini menjadi suatu hal yang sangat krusial. Pun kalau ini sudah berjalan, otomatis semuanya akan TKDN pada waktunya lah, dalam artian begitu pada saat semuanya sudah sesuai dengan keinginan. Secara natural ya. Secara natural begitu. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Kuku. Dan Pak Yanis kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara dari Gaikindo, kemudian Pak Yanes Pasaribu, pengamat otomotif ITB. Nah, kalau mencermati dengan informasi yang tempat tertunda tadi, kalau bicara mengenai research and development Pak Kukuh, nah sebenarnya kalau ini pun sebenarnya sudah ada kan, mungkin di masing-masing pabrikan. Tapi kalau secara nasional sendiri itu bagaimana Pak? Nah ini kita punya beberapa lembaga yang perlu terus dikembangkan dan cukup menarik ya kalau kita misalnya dengan BPPT yang mungkin sekarang jadi BRIN. Oke. Kalau alangkah baiknya kalau mungkin kita punya spesifik yang mendukung otomotif ya, baik dari industri kendaraan bermotornya sampai ke komponennya. Dan itu sekarang dalam proses, mudah-mudahan ini juga betul-betul berjalan terus. Kita sekarang sedang membangun proving ground misalnya. Di Cibitung, mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Ini merupakan salah satu poin yang menjadi keunggulan industri kendaraan bermotor di Indonesia. Nah, karena nanti beberapa pabrikan kalau mau menguji boleh bisa menggunakan proving ground yang ada di Indonesia. Kemudian misalnya dengan di BRIN juga ada engine test cell dan sebagainya, itu menarik untuk dikembangkan. Dan kita juga sudah mengembangkan mengenai bioetanol, dia juga ada biodiesel. Jadi punya sumber yang banyak sebetulnya kita. Oke, nah dan itu dia. Nanti listrik ya. Optimalisasi seperti apa nih Pak Yanes yang perlu dilakukan kalau kita bicara tadi? Ada beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Kukuh tadi bahwa sebenarnya kita bisa begitu ya Pak Kukuh ya, dan kita juga mampu begitu. Nah, Anda melihat apakah ini juga akan bisa secara otomatis kalau misalnya Pak Kukuh bilang tadi secara natural pun TKDN akan meningkat begitu ya seiring dengan penerapan research and development dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada ataupun kearifan lokal di Indonesia begitu Pak Yanes? Ya, jadi sebetulnya betul TKDN ini yang benar itu harusnya tumbuhnya alamiah based on bagaimana prospek bisnis dan volume produksi di satu wilayah gitu. Itu kuncinya sebetulnya. Fleksibilitas di situ, jadi bisa tumbuh secara inklusif untuk setiap industri. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi soal TKDN ini juga yang kita targetkan tumbuh berkembang. Di sini yang selalu dihitung itu selalu sifatnya yang material, gitu. Yang immaterial seperti kita lihat semakin banyak sekarang industri otomotif besar di Indonesia ini punya R&D. Dan jangan lupa juga mereka itu menggunakan mostly alumni-alumni dari perguruan tinggi dan kelas teknik di Indonesia. Ini kan sebenarnya kalau aturan kementeriannya udah ada. Sudah ada aturan kementeriannya saya 5-6 tahun yang lalu yang soal super tax deduction. Tapi kenapa tidak di-on-kan gitu? Ini bisa menghemat 200-300% dan itu kalau dikonversikan jadi TKDN juga bisa di atas 10%. Nah, ini artinya sekarang memang diperlukan sebuah orkestrasi besar yang kita berharap dengan ini pertama kali statement presiden yang tegas gitu. Kita berharap ini bisa banyak kolaborasi yang lebih konkret lah. Sekedar wacana, jangan sekedar wacana lagi gitu antara berbagai kementerian dan terutama aturan-aturan teknis operasionalnya yang seringkali nggak turun dari kementerian gitu. Ini jadi PR juga sebagai industri how to do gitu kan, how to react gitu. Itu mungkin. Baik. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang tadi ada, kemudian mungkin nanti dengan adanya kebijakan resiprokal yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian kita mengurangi TKDN misalnya juga di industri otomotif kita begitu Pak Kukuh. Apakah juga nanti akan memberikan dampak atau justru menjadi peluang mungkin investasi dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia, atau Anda melihat memang ya seperti inilah kondisi alam kita yang justru ke wilayah Amerika lainnya begitu tidak di Amerika Serikat misalnya? Cukup menarik ya kalau kita kemudian mengembangkan itu. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Yanes ya, bahwa banyak memanfaatkan tenaga-tenaga kita Indonesia untuk pengembangan R&D-nya. Nah, ini yang mungkin harus digarisbawahi juga, bahwa kita punya sumber daya manusia yang unggul juga. Nah, belajar dari pandemi kemarin, itu kan kita bisa bekerja dari mana saja, working anywhere. Nah, itu bagian itu yang perlu kita juga kembangkan. Kita bisa menyumbangkan tenaga-tenaga ahli kita tetap bekerja di sini, tapi juga bisa bekerja untuk multinasional. Dan itu mendukung otomotif kita. Dan itu dipakai apakah itu di Eropa, oleh pabrikan Eropa, atau mungkin Amerika, tapi orangnya tetap di sini. Tapi kita juga harus, tadi sampaikan orkestrasinya itu seperti apa. Sehingga bisa dapat memanfaatkan sumber daya
manusia kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya Anda melihat dari Gaikindo sendirilah begitu ke depan, langkah apa, strategi apa yang sudah disiapkan untuk menyikapi kondisi saat ini, Pak Kuku? Ya, kalau kita belajar ya, itu kan kita banyak mengalami pasang surutnya industri kita ya. Ya. Nah, ini kita tetap berupaya bahwa potensi kita besar dan kita bisa tetap maju tanpa harus kemudian patah semangat ya. Ini challenge lah buat kita semua. Betul. Tadi juga kita singgung di industri otomotifnya sudah oke, kemudian kita ekosistemnya perlu kita tumbuh kembangkan agar menjadi industri yang kompetitif. Baik, itu dia yang perlu dilakukan. Pak Yanes, terakhir bagaimana mungkin proyeksi Anda terkait dengan sektor otomotif nasional kita dengan beberapa tantangan dari global tadi, kemudian adanya fleksibilitas TKDN dan kebijakan-kebijakan diharapkan ada deregulasi juga sebenarnya begitu akan dilakukan oleh pemerintah begitu, Pak Yanes. Ya, jadi intinya sebetulnya ya ini kalau saya diskusi dengan Pak Gogoni, ini PR lama kita ya. Harga mobil kita terlalu mahal, terlalu banyak komponen. Dan tolong ingat kalau sales kendaraan ini tinggi, otomatis putaran ekonomi lanjutannya, trickle down-nya juga jadi meluas sebetulnya. Jadi jangan dikunci di awal dulu dengan TKDN yang itu gitu. Bahwa walaupun TKDN itu penting, tapi biar dia tumbuh alamiah dan kemudian terus terang kapasitas produksi dari otomotif kita sekarang ini di 50-60% dari kapasitas pasarnya loh Mas. Jadi ini berat sebenarnya biaya operasionalnya juga. Ini harus segera dirubah, kalau enggak jangan lupa kita jangan sampai dikalahkan oleh Vietnam yang sudah jauh lebih unggul dari kita sekarang ya. Kalau nggak salah untuk investasi di Vietnam ini hanya not more than 8 berkas dokumen. Kita lebih dari 14 atau saya lupa apa 24 gitu. Kompleks sekali di Indonesia. Ini yang harus dirampingkan. Ya, itu dia menjadi salah satu PR pemerintah, deregulasi dan terakhir. Ya, semoga itu bisa juga terlaksana. Mengingat ini menjadi momentum juga nih dengan adanya kondisi perang tarif global begitu, Indonesia bisa segera berbenah di dalam negeri dengan beragam-beragam kebijakan deregulasi, kemudian bagaimana mementingkan lagi research and development, kemudian TKDN-nya juga menjadi perhatian dan fokus bersama begitu dari pemerintah maupun pelaku usaha di industri otomotif. Pak Yanes, terima kasih banyak nih atas informasi, analisis update yang diberikan kepada pemirsa IDX pada hari ini, Pak Ku. Terima kasih juga atas kehadirannya di studio IDX. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Sampai ketemu Pak Yanes.